Saya tantang Saya Novi. bantu orang. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Saya cuman besar Berani harapan nggak? saya. Banyak orang kasih baik 3 di luar miliar. sana Nggak usah 1,3. yang mau membantu saya Ya dong. menyelesaikan ini Pikirkan, uang itu. Pak, gak usah pakai ngancam orang kayak begitu. Mereka itu punya track record yang bagus ya dalam menolong orang. Kalau memang punya uang 3 miliar, hampir 3 miliar tadi, kenapa nggak langsung dikasih ke Bang Agus saja? Ada pertanyaan mungkin dari para wartawan? Bang, selain akan membela kasus hukumnya Agus sendiri, akankah Bang ingin memberikan bantuan atau donasi juga buat Agus? Kalau memang dibutuhkan, saya nggak masalah kok di situ. Ya, saya juga udah bicara sama Bang Farhad, nanti kira-kira apa yang dibutuhkan diinfokan aja gitu, karena saya juga punya teman punya rumah sakit dan saya juga kan salah satu anak 9 naga, saya punya akses ke hospital juga kalau memang dibutuhkan. Kalau di luar negeri kita ada di Guangzhou, di situ kalau di dalam negeri ya kita ada beberapa rumah sakit yang bisa mengakomodir lah, intinya tanpa biaya gitu. Cuma kan bukan di situ masalahnya, ini kan kita harus membereskan yang namanya uang donasi itu kan bukan hanya untuk pengobatan. Namanya orang memberi itu buat apa aja sebenarnya sudah harus diikhlaskan situ Bang. Ya, alhamdulillah akhirnya berobat gitu ya. Memang lah harus ada second opinion di melalui rumah sakit lain, dokter lain. Jadi kita nggak tahu juga kan bagaimana mekanismenya. Yang pasti hal itu juga tentunya untuk kebaikan Agus ya. Selama ini kan juga memang kita mengharapkan supaya Agus itu bisa segera fisiknya kembali kuat, sehat seperti yang lalu lah. Meskipun ada isu yang katanya bahwa matanya itu sudah sulit untuk sembuh karena jaringannya sudah rusak, tapi ya kita berharap mujizat itu ada. Mungkin dari Bang Faris seperti apa mungkin tanggapan? Iya. 9 naga ini disebut sebagai 9 orang terkaya di Indonesia yang mengontrol perekonomian dan pemerintah. Jadi dibilang ada sebuah konspirasi lah bahwa presiden itu di belakangnya itu yang kontrol sebenarnya 9 naga. Gitu. Jadi kemana uang 9 naga pergi, 01, 02, 03, itulah yang menurutnya bakal menang. Nah saya kemarin 2 minggu terakhir ketemu sama mereka gitu kan, kita ngobrol-ngobrol tentang Pilpres toh, jadi kita sudah tahu sih sebenarnya siapa kira-kira yang akan terpilih gitu. Waduh, maksudnya gimana nih? Udah bisa tahu nih? Ya itu seperti jargon itu, jadi sebelum pemilihan kita sudah tahu mana yang menang gitu. Tapi kalau kita bicara pasti nanti jadi ribut, nanti jadi hoak, nanti jadi macam-macam lah di situ ya kan. Dari kepala kalian dia. Pertanyaan saya itu simpel-simpel aja Pak. Ini kan Bapak pengusaha ya. Saya mau tanya Pak, itu 9 naga itu kan mitosnya dari dulu ya, mitos ya. Itu beneran ada nggak sih Pak? Sebenarnya yang dikonotasikan 9 naga itu negatif. Menurut saya 9 naga yang saya dengar nama-namanya itu orang-orangnya baik semua. Dalam arti kata ginilah, mereka bekerja, mereka merekrut, memberikan lapangan pekerjaan juga. Jadi kalau dikonotasikan negatif tentunya salah persepsi. Iya. Kita jangan melihat karena sentimen kebencian, karena iri, ini juga nggak baik. Banyak orang-orang yang dibilang 9 naga itu karyawannya ratusan ribu, bahkan ada jutaan. Ya kan? Terus nasionalismenya juga luar biasa. Saya ada kenal beberapa ya. Menurut saya mereka oke. Cuman ya itu kadangkala beda mereka sama saya. Kalau mereka memberi bantuan melalui penguasa, kalau saya langsung ke rakyat. Jadi rakyat mengenal saya sebagai pekerja sosial. Padahal mereka mungkin bantuannya lebih banyak daripada saya. Tapi mereka pakai jalur penguasa. Iya. Dan mereka mungkin untuk beradaptasi sama rakyat, mereka satu mungkin nggak ada waktu, kedua juga mungkin mendingan melalui penguasa aja gitu. Tapi benar Pak, Chinese semua Pak. Iya. Kebenaran aja. Iya, Chinese, kata ada Chinese mualaf. Ada juga ini Nagasari. Polisi aja Pak, manggil 9 naga nggak berani Pak. Nggak berani, panggil doang. Kenapa nggak berani? Sampai teriak-teriak sih, sampai kesel banget saya bener-bener aja Pak. Kenapa nggak berani? Sampaikan apa? Supaya masyarakat tahu. Mereka yang punya negara Pak. Kalau saya data-datanya saya bongkar ini Pak, ya kan.
ya yang punya Sinarmas anaknya sama anaknya petinggi-petinggi itu Pak bikin bete Pak. Jadi di luar hukum ini ada bisnis Pak. Jadi Dan itu sah kan? kita ada negara Pak. Ada negara. Dalamnya ini ada Negara lagi. kehidupan yang terpisah Pak. Ini yang harus orang-orang pada kagak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini dalam cerita Agus, korban penyiraman dari air keras yang dimana uang donasinya masih menjadi polemik ya. Dimana terbaru nih Agus dapat pengacara baru lagi. Bahkan dalam video terbaru sang pengacara siap tantang Bang Densu dan Teh Nopi, tentunya beri dukungan kuat ke Agus Salim dan mengakui dia sebagai putra mahkota dari 9 naga. Gagal mediasi dengan Teh Nopi, Agus malah mendapatkan dukungan kuat dari pengacara Alvin Lim melalui unggahan di media sosial. Alvin Lim bahkan membuat surat terbuka untuk para donatur Agus Salim. Tentunya kehadiran Alvin Lim ini menambah pasukan yang mendukung Agus ya, sekaligus berhadapan dengan tim kuasa hukum Teh Nopi sendiri memiliki Denny Sumargo hingga Pablo Benua di pihaknya. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menonton channel ini. Bagaimana tanggapan kalian guys? Lantas siapa sebenarnya Alvin Lim ini? Jangan lupa tulis komentarmu di bawah. Like, share, dan subscribe ke channel ini. Semoga yang nonton video ini diberikan rezeki yang luar biasa dan dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Saya beritahu ya Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Akan dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukumlah sekian tahun. Kan gitu kan. Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan Jaksa Agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya baru keluar ini. Nah, Ya, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Nih dramanya si Agus nih ya, hari-hari ada aja gebrakannya. Hari-hari ada aja aktor baru yang masuk ke geng dia. Nih, sekarang nih, tiba-tiba Alvin Lim belain dia. Bahkan Alvin Lim nantang Teh Novi ya bakal ngasih 3 miliar ke Teh Novi asal Teh Novi mau disiram pakai air keras. Ini mohon maaf banget nih, Teh Novi sibuk lagi nyiram tanaman hidroponik, jadi nggak sempet nyiram-nyiraman air keras begitu. Dan gue denger-denger kan katanya si Alvin Lim ini anaknya 9 naga. Dia sendiri yang bilang ya kan. Nah gue cari tahu tuh di Google muka-muka 9 naga itu kayak mana. Muncullah foto-foto ini. Ini bapaknya Alvin Lim yang mana nih? Yang mana yang ngefotoin atau yang mana? Sampai gue minta bantuan sama Son Goku loh. Di Dragon Ball itu ya. Karena dia punya naga juga. Masalahnya yang gue reaction ini anaknya 9 naga. Kan gue takut kenapa-kenapa ya. Ya udah, gue di-backingin aja sama Son Goku Dragon Ball. Terus kata si Alvin Lim, kasus yang menimpa si Agus ini melanggar hak asasi manusia. Masalahnya si Alvin ini udah memastikan apa belum nih si Agus ini manusia apa bukan, takutnya lah bubu. Terus Alvin juga bilang, masalah ini harus diselesaikan segera ya. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, lebih baik diselesaikan dengan cara hukum. Kalau kata gue, kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mending diselesaikan dengan cara imunisasi. Soalnya si Agus ini dikit-dikit tantrum, dikit-dikit nangis gitu, kayak bayi. Terus lu tahu nggak konyolnya apa? Konyolnya Alvin Lim bilang dia kan bakal lapor polisi nih, karena ini kasusnya bukan cuma penggelapan atau pemerasan aja. Bahkan rumahnya Teh Novi sama rumahnya Densu itu bisa diambil sama mereka buat mengganti material yang kemarin-kemarin itu udah merugikan pihak Agus gitu. Gila.
Gila, yang bangun rumah Tenovi sama Densu itu tukang bangunan, ya kan? Yang ngedoain pas awal rumah jadi itu Pak Ustadz. Mereka asal main ambil-ambil aja seenak jidat ya. Rumah orang main diambil-ambil aja. Rumah Barbie aja mau nggak lo? Atau rumah hantu ya di daerah Surabaya di daerah Darmo, rumah Darmo mau ambil aja. Kok jadi ngeributin rumah orang ya? Yang bener itu klien Anda yang harusnya dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke psikiater. Mungkin terganggu mentalnya, cara berpikirnya gimana kok bisa ini terjadi gitu loh. Bukan malah main ambil rumah-rumah orang. Terus yang mau gue tanyain ya, ini konferensi persnya ini temanya apa sih? Kok gelap-gelap begini, remang-remang begini, ini temanya bioskop? Atau hematisasi listrik? Atau gimana? Redup banget. Farhat, kamu 2012 pernah ditolong sama Yusuf Hamka, ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya, ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina, kamu dilaporin sama Anton Medan, kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka, terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhat ya. Tuh, kamu minta tolong, terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan, Anton Medan tidak mau cabut laporan, ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Terus sekarang kamu begini sama mantunya. Bukan mantunya sih, maksudnya kan Ci Olive kan udah dianggap kayak anak sama Yusuf Hamka. Tuh. Yang cowok mirip Dokter Oki. Amin ya. rezekinya. Amin. Kayak lo IG-nya aman kan, nggak tahu, biarin aja. Gue kalau hilang lagi gue tinggal bikin lagi udah. Tapi aman kok. Ya, jadi Farhat abuse kamu, ya Farhat abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang, ya. Dulu yang nyelamatin kamu, ya. Yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka, ya, orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya, walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu Farhat abuse. Kata gue menikah, Farhat nikah. Itu si Leci kan pacaran sama dia. Emang iya, bukan pacaran? Bodoh amat gue pacaran. Abis pandang-pandangannya salting banget. Andra menang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agus mau ke Singapura aja. Mami rindu, ya.